Pabrik gula Rejoso Manis Indo terletak di Desa Rejoso, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Dengan total luas area 25 hektar, pabrik gula Rejoso Manis Indo merupakan pabrik gula yang sudah memiliki sertifikasi untuk lingkungan, mutu, dan juga kualitas produk. Pabrik gula Rejoso Manis Indo adalah pabrik gula modern pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan mesin-mesin otomatis secara sistem komputerisasi digital, sehingga mampu menciptakan produk yang higienis tinggi dan juga ramah terhadap lingkungan. Pabrik gula Rejoso Manis Indo selalu berinovasi dalam menjaga mutu dan kualitas produknya dengan berpegang pada visi, yaitu terwujudnya industri gula terbaik berskala internasional yang mengedepankan kualitas, produktivitas, kesejahteraan petani, dan pelayanan serta ramah lingkungan dengan konsep Go Green. Sehingga, untuk mewujudkan visi ini, pabrik gula Rejoso Manis Indo memproduksi gula berkualitas dengan harga bersaing bagi pasar domestik dan internasional. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, sehingga dalam penerimaan produk gula dapat tepat waktu dan tepat mutu, sesuai dengan standar mutu SNI gula kristal putih dan standar bahan baku industri. Mengadakan pembinaan dan pendampingan teknis kepada petani, mengadakan kegiatan sosial yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Membuat ruang terbuka hijau sebagai kepedulian dalam melestarikan alam sekitarnya. Go Green and Save the Earth. Tebu dengan kualitas terbaik tidak lepas dari perencanaan pengelolaan bibit unggul tebu yang terbaik. Pabrik gula Rejoso Manis Indo menerapkan mekanisme pengelolaan lahan dimulai dengan mempersiapkan bibit unggul tebu, menyiapkan lahan tanam, penanaman tebu, hingga melewati proses penanganan dan perawatan yang intens. Dalam proses pemupukan, Rejoso Manis Indo membantu petani berupa fasilitas drone spray, yaitu penyemprotan pupuk cair melalui udara dengan menggunakan drone. Saat memasuki masa musim giling, tebu yang telah dipanen akan diangkut ke pabrik gula Rejoso Manis Indo untuk diproses menjadi gula. Untuk mendapatkan kualitas gula yang baik, pabrik gula Rejoso Manis Indo melakukan pengecekan untuk mengetahui kualitas tebu. Tidak berhenti di sini. Tebu-tebu pilihan ini akan dibawa ke stasiun timbangan untuk ditimbang secara digital sebelum melewati proses penggilingan. Di masa giling ini diawali dengan proses manten tebu yang diselenggarakan dengan tujuan sebagai wujud syukur atas melimpahnya panen serta memohon keselamatan kepada Tuhan saat musim giling tebu berlangsung. Tahapan proses produksi gula. Penggilingan atau milling. Awal dari proses produksi gula
dengan memerah tebu untuk memperoleh nira mentah sebanyak-banyaknya. Pemurnian atau purification untuk memisahkan kandungan kotor bukan gula nira mentah sehingga diperoleh nira jernih. Penguapan atau evaporation. Proses ini dilakukan dengan mesin evaporator untuk mengurangi kadar air dalam nira jernih sehingga didapatkan nira dengan kekentalan yang ditentukan. Kristalisasi atau crystallization. Di stasiun masakan, dilakukan proses kristalisasi untuk mengambil gula secara optimal dalam nira kental, kemudian membentuk kristal gula sesuai dengan standar yang ditentukan. Sentrifugal atau centrifugal. Dalam proses ini, kristal gula akan diputar dengan gaya sentrifugal, sehingga terpisah dengan larutan yang masih menempel. Pengemasan atau bagging. Gula yang diperoleh dikemas melalui proses pengemasan yang ketat dan higienis untuk siap dipasarkan. Quality control juga berperan penting dalam setiap tahapan untuk menjaga kualitas produk gula agar sesuai dengan standar gula yang terbaik. Pengelolaan limbah cair pabrik gula Rejoso Manis Indo yang memasuki lingkungan pabrik telah memenuhi baku mutu air buangan industri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kadar polutan bahan organik yang diukur menggunakan parameter BOD dan COD dapat diturunkan hingga memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan. Pabrik gula Rejoso Manis Indo juga dilengkapi fasilitas pendukung, yaitu emplasmen untuk truk pengangkut tebu menunggu giliran, dan mes yang disediakan untuk tamu. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan pabrik, Pabrik Gula Rejoso Manis Indo mempunyai tenaga security profesional yang siap bekerja 24 jam. Pabrik Gula Rejoso Manis Indo akan senantiasa menghadirkan yang terbaik untuk negeri dan internasional. Rejoso Manis Indo, good people, best team, great company. Pada tahun 1938, Indonesia pernah mengecap manisnya kejayaan gula nasional. Berpijak pada realita tersebut, serta didukung fakta bahwa kebutuhan gula nasional telah mencapai 5,7 juta ton per tahun, kini PG PT KTM memulai langkah untuk membantu mewujudkan kembali swasembada gula nasional. Kesejahteraan yang belum terpenuhi turut memicu kelesuan petani tebu. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi pabrik-pabrik gula di Indonesia selain aspek situasi dan kondisi perekonomian global. Membangkitkan minat dan gairah petani untuk kembali menanam tebu adalah tujuan utama eksistensi PG PT KTM. Selain itu, perusahaan juga melakukan berbagai upaya strategis
untuk menjadi pabrik gula modern yang berkontribusi maksimal pada industri gula nasional dalam rangka menuju program Swasembada Gula Nasional 2014-2025. PG PT KTM merupakan pabrik gula yang menandai lahirnya revolusi gula nasional. Berlokasi di Ngimbang, Lamongan, PG PT KTM berdiri untuk menjadi patron pabrik gula nasional. Dilengkapi dengan teknologi modern, proses terpadu, dan alat-alat yang berfungsi secara efisien, PG PT KTM tumbuh bersama masyarakat, khususnya para petani tebu daerah setempat dan sekitarnya, untuk memproduksi gula kristal putih berkualitas. Dengan alat produksi berteknologi tinggi, PG PT KTM mampu memproses tebu sebanyak 12.000 ton kain per day. Alat-alat produksi seperti boiler berkapasitas 440 ton per jam, turbo generator 2x20 MW, dan rangkaian mesin penggiling bertenaga dinamo adalah beberapa mesin canggih dan modern yang digunakan oleh PG PT KTM dalam melakukan kegiatan produksi secara efisien dan higienis. PG PT KTM juga mengaplikasikan alat bernama Core Sampler yang memungkinkan perhitungan rendemen pada waktu yang bersamaan dengan saat penerimaan tebu, sehingga pembayaran kepada petani tebu menjadi lebih cepat. Kemudahan proses ini menjadi harapan baru bagi petani tebu dan menggairahkan kembali semangat mereka untuk menanam tebu. Proses produksi di PG PT KTM dilaksanakan oleh tenaga yang ahli di bidangnya. Setiap lini produksi didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi untuk menghasilkan gula kristal putih yang terbaik. PG PT KTM berorientasi mensejahterakan karyawan. Kepedulian PG PT KTM juga tercurah kepada para petani tebu sebagai partner utama yang berperan penting bagi perusahaan. Kerjasama PG PT KTM dengan pondok pesantren bertujuan untuk memberdayakan tenaga kerja lokal dan menciptakan lapangan kerja baru bagi lingkungan sekitar, sehingga tercipta sinergi yang kokoh antara PG PT KTM dengan masyarakat. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang siap mencetak generasi-generasi insan kamil yang berakhlakul karimah, jujur, mempunyai etos kerja tinggi, sehingga siap menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk industri, khususnya industri pergulaan nasional dalam rangka mendukung swasembada gula nasional. Adanya pabrik gula baru ini khusus di wilayah Lamongan, mudah-mudahan antusias petani tebu wilayah Lamongan ini semakin bertambah. Dengan berdirinya pabrik gula PT Kebun Tebu Mas di Lamongan, mudah-mudahan bisa memberikan hasil usaha yang baik kepada petani. Sehingga petani tebu di wilayah Lamongan dan kabupaten sekitar wilayah Lamongan akan lebih antusias untuk menanam tebu yang pada akhirnya bisa menambah atau menopang kebutuhan swasembada gula nasional pada tahun 2019 yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. PG PT KTM tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan pabrik-pabrik gula pemerintah untuk mewujudkan swasembada gula nasional di Indonesia. Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan bagi kelancaran dan keberlangsungan PG PT KTM. Tanpa dukungan pemerintah, cita-cita PG PT KTM tidak akan tercapai. Untuk menuju Indonesia hebat, PG PT Kebun Tebu Mas bersama para petani tebu optimis menyongsong manisnya masa depan. PG PT Kebun Tebu Mas, manis dan berkualitas.
bernama Nusantara Sakti, perusahaan gula dataran rawa pertama di Indonesia dengan areal konsensi 29.925 hektar yang berlokasi di Sumatera Selatan. Perusahaan didirikan tahun 2008 dan mulai beroperasi tahun 2012 dengan menyulap area yang sebelumnya adalah areal tambak udang menjadi areal perkebunan tebu dataran rawa pertama di Indonesia. Areal tambak udang ini adalah salah satu aset negara yang ditinggalkan. Saat ini kami sedang membangun pabrik gula dataran rawa pertama dengan kapasitas 6.000 ton chain per day dan expandable 12.000 ton chain per day. Kebutuhan gula secara nasional kurang lebih sebesar 6 juta ton. Hal ini tidak diimbangi dengan kemampuan produksi Indonesia yang hanya sebesar 2,2 juta ton, di mana kekurangannya impor sebesar 4,6 juta ton. Saat ini kita menduduki peringkat pertama negara importir gula terbesar. Indonesia pernah menjadi salah satu negara eksportir gula. Oleh karena itu, hal ini menjadi dasar kami untuk ikut berpartisipasi dalam program pemerintah mewujudkan swasembada gula. Pada saat didirikan, kami memiliki komitmen untuk 3 hal. Untuk membangun kehidupan karyawan dan masyarakat. Perusahaan diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk 1.000 orang karyawan tetap dan lebih dari 6.000 orang karyawan harian dan borongan. Adanya perusahaan diharapkan dapat memperbaiki pekerjaan dan perekonomian masyarakat sekitar. Membangun kehidupan tidak hanya dalam hal membuka lapangan pekerjaan, tetapi termasuk di dalamnya mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten di industri gula. Salah satu yang dibangun dalam kehidupan karyawan adalah keterampilan. Perusahaan sudah merekrut lebih dari 390 karyawan tetap, lulusan baru SMK dan D3, untuk dikembangkan menjadi sumber daya manusia yang handal di industri gula. Kami sudah mempromosikan 32 karyawan dari dalam untuk menduduki promosi yang lebih tinggi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Perusahaan memiliki komitmen untuk menciptakan gula dengan hati dan proses yang unggul, sehingga produk yang ada di perusahaan bisa diterima oleh konsumen. Ada 6 nilai yang kita pegang untuk menciptakan gula dengan hati dan proses yang unggul, yaitu integrity, sinergi, unique, grow, act like owner, and result. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, kami hanya mampu menanam 1.000 hektar dengan tingkat pertumbuhan tanaman di bawah 50%. Kemauan kami untuk belajar dan terus berimprovisasi membuat perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mampu menanam 8.000 hektar dengan tingkat pertumbuhan tanaman rata-rata di 80%. Tentunya kami berkomitmen untuk memberikan shareholder, pertumbuhan, dan stabilitas keuangan. Untuk memenuhi komitmen itu, maka kami mempunyai visi menjadi perusahaan gula dataran rawa dan rendah pertama yang terbesar di Indonesia menjadi prioritas swasembada gula. Menjadi prioritas dalam mewujudkan swasembada gula, berarti kami harus unggul dari kompetitor. Dari segi kualitas, kuantitas maupun produktivitas, kami berkomitmen untuk dapat menjadi perusahaan gula percontohan dan pionir di dataran rawa yang ada di Indonesia. Target kami dalam 5 tahun ke depan, di tahun 2019 ini, kami berkomitmen memiliki plantable areal seluas 10.000 hektar dengan target giling 7.300 hektar. Di tahun 2022, perusahaan akan melakukan ekspansi pabrik menjadi 12.000 TCD dengan plantable area seluas 30.000 hektar.
Perbedaan areal yang ada dengan perusahaan gula lainnya membuat kami harus berpikir dan berimprovisasi sehubungan dengan proses dan teknologi yang digunakan. Sebagai contoh, proses transportasi tebu yang digunakan tidak seperti perusahaan gula pada umumnya, yaitu dengan menggunakan truk. Kami memindahkan tebu dari lahan sampai ke pabrik dengan proses barging menggunakan bus yang ditarik dengan tugboat. Teknologi dan mekanisasi menjadi salah satu hal yang terpenting di perusahaan, dikarenakan areal kami yang sulit akan menjadi kendala jika dikerjakan secara manual. Beberapa improvisasi yang kami lakukan, seperti mengubah roda traktor menjadi sama dengan eskavator, menggunakan drone untuk pekerjaan prospraying di perkebunan. Kami berharap dapat memberikan inspirasi kepada pemerintah dan perusahaan lainnya untuk dapat memanfaatkan dataran rawa di Indonesia guna mewujudkan swasembada gula. Informasi itu kita dapat sebetulnya dari Departemen Kehutanan, di mana kita dapetin ada satu area yang sudah memiliki KPHP. Ada 20.000 hektar di situ lahan yang bisa dimanfaatkan.
John Lynn Group yang sudah memulai di Sulawesi Tenggara ini, dan dia punya pabrik yang sangat tinggi, punya kapasitas 8.000 menuju 12.000 dengan konsesi 41.000 dan akan melibatkan masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah kami buktikan dengan tidak hanya membangun pabrik, namun juga infrastruktur yang memungkinkan munculnya banyak unit usaha baru yang turut muncul dikarenakan adanya pabrik ini. Nah, Bombana ini akan terkenal di seantero negeri. Di mana gula tak dikirim dan diterima oleh masyarakat, di situ Bombana akan ikut. Tentu ini untuk kepentingan masyarakat Sulawesi Tenggara. Pengangguran juga bisa berkurang karena cukup menyerap tenaga kerja juga. Insya Allah, mimpi saya bersama pabrik gula PT Prima Alam Gemilang bisa membuat Bombana lebih maju dan memberikan kontribusi kepada negara.